Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Sasabila Sutaya dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan dengan nomor induk mahasiswa 24131110006. Baik, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fosfolipid untuk mata kuliah biokimia. Apa itu fosfolipid? Fosfolipid adalah komponen utama dalam membran sel, dan fosfolipid ini tersusun dalam susunan dua lapis yang berfungsi sebagai penghalang bagi molekul yang akan larut dalam air. Oh ya, jadi fosfolipid ini merupakan kelompok dari lemak, kelompok dari lipid. Oke. Untuk yang pertama itu ada kepala fosfolipid. Yang pertama ada struktur fosfolipid. Yang bagian yang pertama itu ada kepala fosfolipid dan juga yang bagian keduanya ada ekor fosfolipid. Nah, jadi fosfolipid ini ada dua bagian, kepala dan juga ekor. Nah, bagian kepalanya ini terbuat dari satu molekul gliserol dan juga gugus fosfat. Bagian kepala ini bersifat hidrofilik. Bagian ekornya ini dia tersusun atas dua asam lemak. Yang ini asam lemak, yang ini juga asam lemak. Nah, bagian ekor ini dia bersifat hidrofobik. Kepala fosfolipid ini bersifat polar karena adanya gugus fosfat. Hal ini membuat kepala bersifat hidrofilik. Ya, tolong diingat, kalau misalnya hidrofilik itu berarti dia suka air. Hidro itu artinya air, filik itu artinya suka. Jadi hidrofilik adalah suka air. Jadi nanti kepalanya ini akan larut dalam air. Nah, bagian ekornya ini dia bersifat nonpolar karena kandungannya dia asam lemak. Dan juga dia bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Hidro artinya suka, fobik artinya tidak suka. Hidro artinya air, fobik artinya tidak suka. Jadi hidrofobik tidak suka air dan tidak akan larut dalam air. Nah, secara keseluruhan fosfolipid ini bersifat amfifatik. Apa itu amfifatik? Amfifatik ini kalau misalkan suatu sel atau apapun itu yang punya dua bagian, yang satu suka air, satu nggak suka air, atau hidrofilik atau hidrofobik, itu dinamakan amfifatik. Oke, selanjutnya, nah ini adalah struktur fosfolipid. Jadi fosfolipid ini dia di layer ya teman-teman, dua nih dia nih, atas ini bawah. Nah ini bagian kepalanya ini nanti dia akan larut dalam air, nih yang bulat-bulat ini. Nah untuk bagian ekornya ini dia di tengah-tengah tidak akan larut dalam air. Oke, seperti ini, hidrofilik yang akan larut dalam air, hidrofobik yang tidak akan larut dalam air, bagian ekornya. Oke, selanjutnya komponen membran sel. Ini ada kolesterol. Yang pertama ada kolesterol. Kolesterol ini mengatur fluiditas membran dan mencegah fosfolipid terlalu rapat. Dan ini juga akan menstabilkannya dan mengurangi kemungkinan membran membeku dalam suhu dingin. Kolesterol ini gambarnya seperti ini, titik-titik warna merah gitu, bulatan-bulatan kecil. Nah, untuk yang kedua, komponen membran sel yang kedua itu ada glikoprotein dan rantai karbohidrat. Rantai karbohidrat pada glikoprotein memungkinkannya bertindak sebagai molekul reseptor. Mereka juga dapat mengikat zat-zat tertentu dan beberapa bertindak sebagai penanda sel untuk pengenalan antar sel. Ya, jadi ini namanya glikoprotein. Nah, yang ini yang bercabang-cabang ini namanya rantai karbohidrat. Glikoprotein, yang ini rantai karbohidrat. Oke, selanjutnya glikolipid. Nih, glikolipid itu menstabilkan membran sel dengan membentuk ikatan hidrogen yang ada molekul air di dekatnya. Glikolipid ini membantu pengenalan sel dan memicu respon imun. Glikolipid ini hampir sama kayak rantai karbohidrat ya teman-teman. Bedanya kayak ini tuh kalau kita lihat secara mata umum ya, kayak ini tuh ini dia nggak bercabang, yang ini dia bercabang. Ini glikolipid nih. Ini rantai karbohidrat. Oke, lanjut. Karier protein. Protein membuat jalur bagi ion dan molekul polar untuk bergerak melalui membran sel. Protein sebagai pembawa dapat mengangkat zat sepanjang atau melawan gradien konsentrasi dengan mengubah konformasi dan mengikat zat. Ini karier protein. Oke, selanjutnya ada channel protein. Channel protein ini memungkinkan molekul tertentu untuk melewati membran sel secara selektif dan terkendali. Pori-porinya nanti akan memungkinkan zat untuk melewatinya tanpa mengikat protein. Channel protein. Terus tadi ada ini gambar channel protein ya. Terus tadi ini ada karier protein, terus ada
glikoprotein ya. Glikoprotein yang ada rantai karbohidratnya. Terus ada glikolipid dan juga ada kolesterol. Oke, selanjutnya klasifikasi fosfolipid. Fosfolipid ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kepala polar. Ini ada 4, yaitu yang pertama fosfatidilkolin, terus ada fosfatidilethanolamin, lalu ada fosfatidilserin, dan yang terakhir ada fosfatidilinositol. Nah, untuk bagian yang biasanya ada di makhluk hidup itu ada 3 yang utama ini teman-teman. Ada fosfatidilkolin, terus ada fosfatidilethanolamin, dan juga ada fosfatidilserin. Ini biasanya ada dalam makhluk hidup. Oke, selanjutnya fungsi fosfolipid itu ada 5. Yaitu yang pertama sebagai penyusun utama membran sel. Ini artinya fosfolipid membentuk struktur dasar membran plasma yang fleksibel namun stabil dan juga memungkinkan pembentukan organel-organel sel eukariotik seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Yang kedua ada permeabilitas selektif. Ini artinya membran fosfolipid mengontrol masuk keluarnya ion, molekul, dan air berdasarkan polaritas dan juga ukurannya. Nah, yang ketiga ini sebagai transportasi dan sebagai sinyal. Ini artinya fosfolipid berperan dalam pembentukan vesikel untuk endositosis dan juga eksositosis. Contohnya itu seperti fosfatidininositol yang terlibat dalam transduksi sinyal sel. Yang keempat adalah prekursor senyawa bioaktif. Artinya fosfolipid dapat diubah menjadi molekul sinyal seperti diasilgliserol atau DAG, lalu asam fosfatidat atau PA, dan juga ada eicosanoid. Yang terakhir ada fungsi dalam sistem saraf. Contohnya itu seperti sphingomyelin atau sejenis fosfolipid yang merupakan komponen utama selubung myelin yang menyelimuti akson neuron. Tadi adalah fungsi-fungsi fosfolipid. Selanjutnya ada sintesis fosfolipid. Nah, sintesis fosfolipid ini biasanya terjadi di 3 tempat, yaitu ada retikulum endoplasma, terjadi di sitoplasma, dan juga terjadi di mitokondria. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah tempat utama sintesis fosfolipid. Di sini, enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis fosfolipid seperti gliserol 3-fosfat asil transferase dan asilgliserol 3-fosfat asil transferase itu terdapat dalam membran retikulum endoplasma. Yang kedua, itu ada sitoplasma. Beberapa langkah awal sintesis fosfolipid itu seperti sintesis asam lemak biasanya terjadi di sitoplasma. Nah, yang ketiga, mitokondria. Mitokondria juga dapat mensintesis beberapa jenis fosfolipid seperti fosfatidilgliserol dan juga kardiolipin. Nah, ini adalah proses-proses terjadinya sintesis fosfolipid. Ini dia prosesnya seperti itu. Nah, kesimpulan. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari penjelasan tentang fosfolipid ini, fosfolipid merupakan komponen utama membran sel yang memiliki struktur bilayer lipid. Fosfolipid ini terdiri dari kepala yang bersifat hidrofilik dan juga ekor yang bersifat hidrofobik, yang memungkinkan mereka membentuk membran sel yang stabil dan juga fleksibel. Sintesis fosfolipid ini terjadi di retikulum endoplasma dan juga melibatkan beberapa langkah enzimatik yang kompleks. Fosfolipid ini memiliki beberapa fungsi penting, termasuk membentuk struktur membran sel, lalu mengatur transportasi molekul melalui membran. Yang terakhir, berperan dalam sinyal sel dan komunikasi sel. Dengan demikian, fosfolipid ini memainkan peran penting dalam menjaga struktur dan fungsi membran sel yang normal. Baik, selesai. Nah, ini adalah gambar dari fosfolipid. Dia bilayer ya, ada 2. Ini kepala, ini ekor. Ini yang larut dalam air, yang ini yang tidak larut dalam air. Oke, baik. Itu saja sekiranya yang bisa saya sampaikan tentang fosfolipid, yang merupakan kelompok dari lipid, merupakan kelompok dari lemak. Baik, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.